Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari kota Jakarta. Malam ini Senin 25 Agustus 2025 saya akan melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen menuju ke Surabaya dengan menggunakan kereta api Jayabaya, salah satu kereta yang bisa dibilang paling malam terakhir dari Jakarta ke arah Jawa Timur. Sebelumnya jangan lupa untuk dukung saya dan channel ini agar membuat konten yang lebih baik lagi dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Untuk video kali ini formatnya kita bikin agak beda ya. Jadi pada dasarnya kan teman-teman tahu sendiri dari Jakarta menuju kota-kota di Jawa Tengah maupun Jawa Timur kan sudah banyak pilihan transportasi kereta api maupun bus ya untuk transportasi darat umumnya gitu. Ini kita akan coba melihat, membandingkan dan kira-kira menyimpulkan kalau dengan budget yang sama atau mirip-mirip gitu, apakah lebih cocok atau lebih nyaman naik kereta atau naik bus sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi di sini bukan untuk mencari siapa yang mutlak lebih unggul, tetapi kita tahu kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi kita kira-kira kalau naik kereta itu apa yang bisa jadi keunggulannya, kenapa harus milih kereta, dan juga bus juga demikian, kenapa harus naik bus, apa yang membuat bus lebih unggul gitu. Sini saya state di awal dulu kalau tiketnya ini saya beli seharga 430.000 untuk kereta api Jayabaya ini. Jadi ini video pertama ya, nanti ada video berikutnya yang naik bus untuk saya kembali dari Jawa Timur ke Jakarta gitu, dengan bus yang harganya tidak jauh dari harga itu. Jadi kira-kira bisa jadi gambaran ya, dengan harga yang mirip itu naik bis itu dapat apa aja, naik kereta dapat apa aja. Jadi ini video pertama, kita fokus ke kereta dulu. Nanti beberapa hari kemudian saya akan pulang dan menggunakan bus, kita bahas apa aja yang bisa didapat dari bus dan harga tiket yang mirip juga itu. Oke, ini jam 9:45, keberangkatannya kereta jam 22.15 ya, jadi setengah jam lagi kita akan berangkat dan sehabisnya aku akan langsung masuk ke peron kalau sudah bisa ya. Jadi video ini tidak akan terlalu banyak penjelasan tentang kereta secara mendetail itu sendiri, cuman lebih ke menunjukkan kira-kira poin-poin yang diperoleh dari naik kereta itu seperti apa. Karena aku kan udah pernah naik kereta, terutama ini kan ekonomi new generation, aku udah pernah naik sebelumnya naik kereta api gaya baru contohnya, yaitu mungkin untuk detail di situ aja. Cuman ini aku akan membandingkan poin-poin penting yang bisa menjadi pembeda dengan bus bagaimana. Dan nanti setelahnya aku juga akan naik bus ke arah Jakarta dengan tiket yang mirip harganya, dan kira-kira apa yang bisa menjadikan bus ini beda atau bus ini lebih unggul daripada kereta gitu. Jadi kita simak terus videonya, dan semoga perjalanan pada malam ini aman, lancar, selamat, dan menyenangkan. Oke teman-teman, seperti ini ruang tunggu di stasiun Pasar Senen. Jadi ya namanya stasiun kan keberangkatan kereta kan banyak dan penumpang juga banyak. Jadi ya tempat tunggunya bisa dibilang ramai, walaupun tempat duduknya juga masih tersedia karena ini udah nggak terlalu, udah agak malam ya. Jadi mungkin sudah mulai berkurang, dan ya ruang tunggunya luas, cukup nyaman, dan kalau lagi jam-jamnya padat pasti banyak sekali penumpang yang mungkin tidak kebagian tempat duduk juga. Jadi ya beda sama bus kan di agen atau di kantor cabangnya masing-masing PO ya, atau mungkin juga di terminal. Jadi ya relatif lebih sepi dan lebih kecil juga di tempatnya, cuman lebih tidak sebanyak orangnya, tidak sebanyak di stasiun gitu. Teman-teman, ini ada rangkaian kereta api Jayabaya kelas eksekutif. Cuman kita tidak akan naik yang ini, kita akan naik yang kelas ekonomi premium yang lebih terjangkau istilahnya ya. Kereta ini melayani rute dari Jakarta, Semarang, Surabaya sampai ke Malang dengan harga untuk ekonomi 430.000 dan eksekutif 630 kalau salah ya. Dan kita akan naik sampai Surabaya aja, cuman ya semoga ini bisa menjadikan gambaran untuk ke Malang pun kira-kira seperti ini ya, cuman beda waktu tempuhnya lebih nambah sekitar 2 jam. Ini aku masih di depan, masih nunggu lokomotifnya belum datang. Dan terakhirnya sudah kelas eksekutif dan sekarang ada ekonomi tahun 2024 stainless steel new generation. Oke teman-teman, perbedaan berikutnya adalah di kereta ini tuh pasti dapat kereta makan untuk kereta jarak jauh ya. Ini adalah contoh untuk kereta makan Jayabaya ini yang bisa dibilang paling baru dan paling
modern ya kalian ya, karena memang sarana baru untuk keluaran 2025 masih kinis-kinis, belum ada tulisannya apa-apa lagi selain bawaan pabriknya gitu. Cuman di sini makanannya bisa dibeli dengan harga 20-an ribu sampai ada yang 50 ribu lebih. Beda dengan di bus itu ada servis makan biasanya ya, entah itu apa di restoran ataupun di snack box ataupun keduanya gitu. Jadi ya lebih worth it, karena bisa dibilang untuk yang suka doyan makan atau butuh makan dan tidak mau beli-beli, jadi lebih nyaman tentunya naik bus gitu. Bahkan juga sebagian besar ya ada bus malam yang eksklusif tuh juga dapat snack dan dapat air minum juga untuk di perjalanan gitu. Ini masih menunggu keberangkatan dan belakang ini adalah kereta kelas ekonominya. Kita lihat aja ya. Ini ruang tunggu di peron dalamnya, banyak tempat duduk, dan karena tidak ada yang nunggu kereta, udah masuk semua, jadi ya udah masuk semua, tidak ada yang nunggu di luar gitu ya. Kereta ekonomi satunya kereta tahun 2025 dan belakangnya kayaknya 2024 ya semua. Oh ya benar. Nah, ini untuk interiornya bisa masuk tuh lewat belakang. Aku tempatku di paling belakang di ekonomi 4 belakang sendiri. Ini lihat segala interiornya, jadi ini sudah menggunakan pintu yang full otomatis pakai tombol untuk mencarinya. Jadi itu 4 disiapkan, jalur 3 persiapan masuk melakukan dinas, jalur 4 dari arah utara. Kalau untuk lain dinas langsung aja di jalur 4. Nah ini interiornya mirip dengan eksekutif ya, cuman lebih sempit caranya, lebih tidak selonggar eksekutif gitu. Dan untuk ruang kaki dan nanti kita bahas di dalam aja, cuman sekilasnya seperti ini. Untuk tempat duduknya ada 72 di kereta yang ekonomi New Generation ini, sedangkan di eksekutif tadi cuma ada 50. Cuman ini ada fasilitas toilet di kereta api standarnya seperti ini, dan bisa untuk buang air kecil maupun buang air besar. Airnya insya Allah selalu tersedia di penampungan baik dari atas maupun dari tangki bawah. Ada tempat cuci tangan, ada tempat untuk cuci kaki juga bahkan. Dan ini bisa digunakan sepanjang waktu. Beda dengan bus, itu hanya bisa digunakan ketika sedang berjalan ya, sebagian besar begitu. Dan ini terpisah, ada toilet laki-laki, toilet perempuan. Yang perempuan juga ada tempat untuk mengganti popok atau ini bayi pakaian bayi gitu. Terus sebelah kereta api Pogo kelas ekonomi juga sama gini, cuman tujuan ke Jogja, Puyangan. Akan masuk dan tempat dudukku di nomor 11A. Buka lagi 11. Oke teman-teman, ini ada lokomotif dinas malam ini kereta api Jayabaya, yaitu 206-1369 tipe untuk Jogja. Jadi ya tipenya sebenarnya cuma formalitas ya, jadi dinasan loko itu tidak selalu manut kereta di tipenya Jogja itu sendiri. Dan ini udah mau mepet banget waktu banget, jadi aku masuk dulu aja ya. Nah kita lanjut lagi di dalam. Oke teman-teman, saat ini kereta sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Dan ya, seperti ini ramai penumpangnya penuh untuk kelas ekonomi ini. Eksklusif kayaknya masih sisa sih. Dan ini di kereta ini ruang kakinya biasa sih, tidak terlalu lebar, mungkin 30-40 cm lah ya, masih cukup nyaman dan semoga bisa buat tidur, karena besok aku bakal beraktivitas, jadi malam ini bakal banyak tidur. Terus ada colokan yang bisa untuk HP, laptop juga bisa, terus powerbank juga mungkin masih bisa ya, untuk pokoknya yang dayanya tidak besar kayak hair dryer, terus kipas atau malah yang bawa rekor itu jangan ya. Mungkin untuk daya yang 100-an watt juga masih oke lah, kayak
laptop itu masih oke. Dan di depan ada TV, ada toilet juga di depan. Dan ya gitu sih intinya sih, fasilitas di kereta seharga 430.000 dari Jakarta ke Surabaya sampai Malang. Mungkin aku akan sekian saja ini untuk perjalanannya, akan berhenti di Jatinegara, Bekasi, terus Karawang, kalau nggak salah Cikampek, nggak tahu ya Cikampek, terus Jatibarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Weri, Semarang, Poncol, Ngombo, Randu Belatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya, Pasar Turi, Surabaya, Gubeng, Solo, Sidoarjo, terus Bangil, Lawang, Malang. Bahkan stasiun Malang sekitar jam 11 kurang, 12 jam lebih ya untuk full trip. Dan ini kecepatannya padahal sudah 120 km per jam dan via jalur utara, tidak via jalur selatan, tidak lewat Jogja. Oke teman-teman, ini situasi malam di kereta api JP ini, kamunya sudah diredupkan, jadi lebih nyaman untuk beristirahat. Ya walaupun tidak seredup banget kayak ekspor, kan harusnya benar-benar gelap gitu, cuma nyawa yang bawah, tapi tidak apa. Kita melaju kencang dan masih cukup nyaman deh. Ini dengar-dengar cerita dari penumpang belakangku lagi cerita dia habis kejebak. Jadi kan hari ini kan ada aksi massa ricuh di daerah pusat kota Jakarta. Jadi habis kejebak dan jadi bisa dibilang kena getahnya ya untuk dari apa sana. Jadi ya itulah dia berjuang untuk ngejar kereta ini jam 10 dari 11 dari negara tadi, dengan posisi dia di Semanggi itu udah padat banget, nggak bisa kemana-mana itu. Transportasi yang online juga ada off semua, terus yang Transum juga dialihkan segala macam ya, Transjakarta dan lainnya ya, begitulah kira-kira. Ya pokoknya teman-teman yang aktivitas di Jakarta, misalkan ada demo atau ada aksi massa gitu ya, waspada, hati-hati aja. Kalau bisa segera pulang kantor ya segera pulang itu. Misal suatu hari kemudian ada hal-hal serupa, karena itu udah sering sebenarnya, bukan 1-2 kali gitu ya. Saat ini jam 11 lebih dan kereta sudah tiba di stasiun Karawang untuk naikkan penumpang. Siapkan berangkat kembali, dan ini aku udah cukup ngantuk, jadi mungkin mau segera tidur ya, dan mungkin besok pagi kita lanjut lagi sebangunnya. Aku nggak tahu sih aku bisa tidur di mana, soalnya ini aku pertama kali naik ekonomi Newgen yang keberangkatan malam. Sebelumnya kan naiknya kan siang sore ya, sekarang baru pertama malam, jadi semoga bisa tidur. Ya aku tuh bisa sih, karena di ekonomi yang premium juga bisa tuh. Stasiun Karawang sudah sepi, tapi kayaknya masih ada kereta lagi di belakang ini, masih Pogo atau Tawang Jaya. Kami mungkin akan berhenti juga di sini. Udah hafal banget sih jadwalnya. Teman-teman, ini udah pagi, udah jam 5 lebih, dan udah mau sampai di daerah Randu Belatung, di mendekati Blora lah. Penumpang masih banyak, penumpang arah tujuan ke Jawa Timur, dan di luar udah mulai cerah langitnya. Dan ya semalam bisa tidur sih aku sih, dari Cirebon nyampe Ngombo tadi udah lumayan lama ya tidurnya. Ini perkiraan nyampe jam 8:30, nyampe di Surabaya Gubeng Aruntak turunnya. Ya naik kereta yang paling malam ya rasanya emang lama nyampe tujuannya ya, karena ada siang gitu ya mungkin. Padahal dari waktu tempuh ya standar aja, di sekitar 2 jam itu standar untuk kereta non eksekutif dari
Jakarta ke Surabaya itu sekitar 10 jam lewat Pantura. Nah, kalau naik bis juga rata-rata ya sekitar segitu sih untuk bis yang Jakarta Surabaya lewat foto, terus ya mungkin mampir makan atau mampir ke isi solar itu sekitar 10 jam juga standarnya. Mungkin ada yang lebih cepat dan mungkin juga ada yang enggak pakai mampir makan gitu, jadi makannya udah disajikan di on board gitu. Wah, ini menikmati suasana pagi di kereta matahari terbit di kereta. Agak mendung ya kayaknya. Ini kita ikuti aja sampai ke Surabaya nantinya. Oke teman-teman, saat ini udah hampir masuk di wilayah kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Ya alhamdulillah ini perjalanan on time dan nyaman ya tentunya. Dan jadi pada akhirnya saya bisa mengatakan kalau kereta ini bukan transportasi yang menang kalah mutlak dari bus, karena ada bus yang servisnya lebih bagus ya. Cuman kereta ini menawarkan beberapa hal kayak misal berangkatnya bisa lebih malam kan, bis nanti yang jam 10 kecuali yang sabu dagat banget gitu ya. Terus juga bisa lebih anteng, bisa lebih tenang, dan tentunya juga pasti waktu tempuh karena enggak bakal kena macet gitu kalau naik kereta ya. Mungkin gitu aja untuk trip bagian pertama ini dengan kereta ya. Nanti setelah ini kita lanjut lagi dengan bus. Untuk pulangnya kita bandingkan kira-kira apa yang jadi keunggulan bus, apa yang mungkin kereta juga masih lebih unggul di sisi lainnya gitu ya. Dan simak terus perjalanan saya, ikuti sampai selesai karena habis ini saya akan turun di stasiun Gubeng ya. Makasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon koreksinya. Dan terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas di perjalanan malam sampai pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk dukung saya dengan komen, like, share, dan subscribe ke channel ini untuk dapat membuat konten yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kita lanjut lagi sampai stasiun Surabaya Gubeng nantinya. Untuk masuk ke dalam kereta di jalur 6. Iya. Persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 6 kereta api Jayabaya dengan